menggunakan aplikasi simulator tersebut ya, di tempat masing-masing. Karena saya inginkan nanti semuanya tugas itu juga harus sudah dicoba oleh setiap mahasiswa ya. Jadi semuanya nggak terkecuali. Jadi kalau seandainya di rumah nggak ada komputer, nanti silakan mencari teman yang dekat ikut mencoba menggunakan simulator, karena itu nanti akan sangat membantu untuk mendapatkan bahasa mesinnya dari program yang ditulis dalam bahasa assembly. Jadi nanti akan saya tambahkan lagi untuk tugas, artinya supaya nanti benar-benar kalian semuanya akan mencoba. Saya akan perlu sampaikan di sini, saya akan share dulu ya. Saya kasih screen aja. Oke ya, bisa melihat semua ya. Bisa, Pak. Udah selesai ini kelasnya. Udah. Live aja, Cin. Enggak absen, Moy. Apa? Enggak absen. Enggak, belum selesai. Gua timpuk lu, Moy. Mati listrik. Parah lu. Udah tahu bulan puasa, Mas. Seturannya beda, Cok, sama gua, Cok. Ya enggak, Pen? Seturan gua elit. Gua aja ke Bang Bagas ini anjir. Tapi kosan gua pure mati anjir. Pen, bangun, Pen.
Maaf, mati lampu ya. Gimana? Bisa lihat nggak nih? Belum tertampil, Pak. Kenapa? Ya, tempat saya mati pasan. Aduh, gimana ini? Bentar ya, saya nyari dulu. Tadi di yang saya sampaikan tadi ya, bahwa saya menginginkan semuanya akan mencoba aplikasi yang digunakan untuk simulator di dalam contoh-contoh yang ada di dalam buku ya. Terus kemudian saya akan coba share ruang kosong aja, dokumen adanya, share whiteboard aja. Oke ya, jadi seperti dalam buku itu ada contoh-contohnya yang dimana di situ kalian bisa tinggal menuliskan dalam simulator, kemudian di sana nanti akan tinggal menentukan posisi memorinya. Nah, mungkin dalam pemrograman yang perlu kalian ketahui nanti itu sebetulnya dalam pemrograman itu penulisannya harus harus jelas. Jadi artinya dalam program itu nanti kalau dalam mikroprosesor itu ada standar untuk penulisan program. Ini seperti yang dalam buku. Mungkin nanti buku petunjuknya akan dikirimkan nyusul ya setelah Meet, setelah UTS. Yang perlu diketahui dulu sementara adalah dalam pemrograman itu nanti harus dituliskan. Kita memulainya di satu, gimana nulisnya ya? Dalam mikroprosesor bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Hah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Dalam mikroprosesor yang akan kita gunakan itu mulainya adalah di 1800 ya. Ini ruang memori yang akan dimulai nanti. Jadi di sana ada 1800 sampai berapa? 2 kilo ya. Itu sekitar berapa ini kalau tambah 2 kilo? Satu kilo itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi kalau kita hitung di sini start 2 kilo itu sama dengan berapa kemarin? Kalau dihitung kan di sini kan 1, 2,
4 berapa? 8, 16, 32, 64, 128. Ini adalah 256. Di sini adalah berapa? 512. Di sini adalah 1024. Jadi 1024 itu pada posisi 1000 ya. Jadi ini kalau 8 1 4 4. Nah ini. Jadi yang namanya 1 kilo itu sama dengan 2 pangkat 10 atau 2 berapa? 1024 bait ya. Jadi kalau 2 pangkat 10 ini berarti sama dengan kalau 1 kilo itu adalah 1 nolnya ada 10. Kalau 1 nolnya 10 berarti 0, 0, 1, 0. Nol, nol, 2. Ya, jadi di sini kalau ini F tentunya kalau ini 1 di sana berarti di sini adalah 1, 0. 1, 0 itu adalah sama dengan 2. Jadi kalau 1 kilonya adalah 1 FF ya. Jadi di sini FF yang 1. Itu adalah sekitar 1 kilo. Jadi kalau ini jumlahkan semua itu 1 kilo ya. Kalau 2 kilo berarti di sini 1 tambah lagi 1 lagi. Berarti di sini adalah 2048. Berarti di sini adalah 1 kilo 2 kilo itu sama dengan 400. 1 FFF 1, 2, 3. 1 FFF, kemudian kalau 2 kilo itu adalah sama dengan 3 FFF ditambah 1. Ya, kalau 1 kilo itu adalah 1 FFF ditambah 1 adalah 200. Kalau 2 kilo adalah ini adalah 1. Di mana tadi? Sorry. Ini 8. Di sini bisa dengar suara saya enggak ya? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Oke. Ini jadi
kita coba ya di sini ingin mengetahui berapa alamat akhir dari ini ya. Yang nanti akan bisa kita gunakan sebagai program. Kalau seandainya 188 dari awal merupakan nilai memori awalnya, alamat memori awal, maka seperti yang pernah kita diskusikan dulu ya, waktu awal. Jadi kalau alamatnya itu kita tuliskan, ini bisa melihat tulisan saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini ya. Jadi kalau seandainya alamat awalnya itu dari 1 misalkan, kalau jumlah memorinya itu ada 4, berarti kalau 4 itu 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Maka alamat akhirnya adalah sama dengan 4 ya. Kalau misalkan dimulainya dari 1. Berarti alamat akhirnya adalah 4 kalau seandainya di sini 4. Padahal di sini yang diketahui adalah alamat awalnya dan memorinya. Kemudian bisa didapatkan 4 ini asalnya dari mana? Yaitu adalah dari 1 alamat awalnya ditambah dengan 4 ya. Ini sama dengan 5. Berhubung di sini adalah alamat akhirnya adalah 4, maka ini dikurangi 1. Ya. Nah, sekarang alamat awalnya di sini adalah 180. Ini alamatnya akhirnya berapa? Kalau di sini 2 kilo. Ya. Kita tahu 2 kilo itu adalah sama dengan 2 pangkat 10. Ya. 2 pangkat 10 itu sebetulnya adalah 2, nolnya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Berarti ini 1, 0, 0, 0, 0, 0 itu adalah sama dengan 1 kilo. Artinya di sini 1 kilo itu adalah sama dengan kalau ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 9, 10. Ya. Berarti 1 kilo itu sama dengan di sini 10 itu adalah di 1, 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 5, 12, 1024. Ya, berarti di sini ini adalah 1 sebentar. Berarti di sini tadi berapa? 4, 4,
5, 12, 10 berarti di sini 100000000 berarti 100 itu adalah 4. Jadi 400 itu adalah sama dengan 1 kilobyte. Jadi ini kita tambahkan di situ. Berarti 1800 ditambah dengan berapa? 400 ya 0. Sama dengan berapa ini? 008 ditambah 4. 8 tambah 4. Berapa ini? Ini hexa ya. Berapa 8 tambah 4? Lupa angka bilangan hexa. 8 tambah 4 12. 12 itu adalah kalau 10 itu adalah A, 11 B, 12 adalah C. Berarti di sini adalah C100. Ditambah lagi dengan 1 kilo lagi ya, 400. 00. C tambah 4 berapa? C 12. C, D, E, F. Berapa? G, Pak. Ini adalah C ditambah 4. D, E, F. Setelah F apa? Nol ya. 2. Berarti apa di sini? Ini adalah angka terakhir tadi adalah yang 5 ini. Berhubung ini dikurangi 1, nanti menjadi 1 F, F, F ya. Ini adalah alamat akhir dari ini 1 F, F, F. Nah, nanti dalam pemrograman di situ kalian akan menggunakan dalam mikro itu adalah dari 1800 sampai 1 FFF ya. Nah, biasanya kita nggak sampai menggunakan sampai penuh ya. Nah, di sini nantinya di dalam saya ini kalau salah dalam penulisan ya. Saya maksud tadi di 1800 termasuk memori yang kita gunakan ya. Jadi ini 2 kilo itu adalah dari 0 ya, dari 0 sampai ke nanti itu 2 kilo, 2 kilo itu dari 1800 sampai di sini. Kemudian nanti itu di dalam pemrograman, kalau yang kita buat yang gunakan sekarang ya di dalam simulasi itu kan dari 0 ya, kan selalu dari 0. Supaya nanti ini akan saya hapus dulu ya. Ini sudah tahu ya, nanti ini cara ini jangan dilupakan, nanti mungkin akan ada ujian ya untuk ini. Bagaimana menentukan alamat ya. Ini akan saya hapus clear all drawing. Ini ya.
Jadi nanti di dalam pemrograman supaya dia itu mengarah ke 1800, dalam program nanti kalau kalian tuliskan ORG alamat yang akan dituju nanti 1800. Ya, otomatis nanti alamat yang digunakan di awalnya itu akan dimulai dari 1800. Nah, nanti misalkan pertama kali ORG 1800, kemudian LD misalkan A, B misalkan ya, dan seterusnya. Jadi nanti di sini untuk memulainya karena nanti dimulai dari alamat 1800, maka di depan silakan ditulis ini. Ya, jadi kalian bisa mencoba dengan program yang sudah dibuat ya. Mungkin ada yang sudah mengerjakan tugasnya. Di atas itu ditambahkan 1800, nanti alamat awalnya akan berubah menjadi 1800. Jadi memulainya tidak di 000, tapi di 1800 ya. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Kemudian dalam pemrograman di situ perlu dilengkapi dengan komentar ya. Misalkan di sebelah kirinya biasanya alamat programnya, kemudian di sebelah kanannya ini adalah, nah ini saya nggak bisa buka aplikasinya, saya nggak bisa buka bukunya. Anggap saja ya, di sini misalkan di sini adalah di sini adalah misalkan bahasa mesinnya mungkin ya 54 misalkan 11. Terus kemudian yang di berikutnya 32 misalkan kalau ini 51800 1801 ini 1802 ini dan seterusnya ya. Kemudian di sini biasanya ada nomornya. Satu ini mulainya misalnya di ORG. Ini adalah nomor urut. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah perintah ini statementnya, misalkan LD AL, DE misalkan ya. Atau ini. Terus kemudian di sebelah kanannya itu diberikan titik koma ya. Kemudian dituliskan komentar. Jadi setelah titik koma ini tidak akan terikut rekursi nantinya. Jadi kalau di dalam bukunya itu nggak ada titik komanya, langsung ada komentarnya. Itu di depan komentar itu ditambahkan titik koma supaya nanti dia nggak ikut tereksekusi. Jadi dalam pemrograman itu perlu komentar-komentar supaya bagi orang yang membaca itu nanti akan bisa mengerti ya maksudnya. Dan juga ini untuk mengingatkan bagi pemrogramer juga ya, maksud dari statement ini apa. Jadi nanti ditambahkan di sebelah kanannya itu komentar itu ditulis juga, tapi di depan komentar ditambahkan titik koma ya. Titik koma. Jadi ini supaya nanti pemrograman yang kalian bikin adalah lengkap. Ini adalah yang pertama dalam programnya. Kemudian berikutnya adalah flowchart. Dalam program itu nanti butuh juga flowchart ya. Perlu diketahui juga flowchart itu ada 3
bentuk di mana sequence ya ini adalah seperti yang dalam tugas yang sudah kalian kerjakan. Ini adalah ke bawah ya. Ini sequence. Sequence. Urut ke bawah. Terus kemudian ada juga flowchart yang dia ke bawah tapi ada kondisional. Kemudian dia balik ke atas. Nah, ini adalah decision ya. Artinya nilainya dia akan terus melanjutkan jika sudah terpenuhi kondisinya. Ini adalah modelnya adalah decision ya. Ini jika terpenuhi ya. Yang ketiga adalah model program itu seperti yang decision, tapi di situ ada counternya. Ini biasanya kalau counternya itu kita sebut n sama dengan 0 misalkan ya. Dia akan berkurang satu demi satu. Di mana di sini n sama dengan n-1 ya. Ini adalah kalau sudah sama dengan 0 maka dia akan melanjutkan. Itu adalah istilahnya adalah loop. Ya. Atau iterasi ya. Iteration. Semuanya loop sebenarnya, tapi di sini ya. Jadi dalam program itu nanti akan kita jumpai itu hanya 3 bentuk ini aja ya. Panjang maupun pendek. Ini kemungkinannya kalau enggak sequence atau mungkin decision atau iteration. Kalau iteration itu adalah dia kembali lagi ke atas ya sampai berkurang, dari situ ada counternya. Jadi ini mungkin n-nya misalkan sama dengan 10, dia berkurang terus ya. Kalau n-nya 0 baru dia akan ke bawah. Jadi di decision ini ada apa yang dihadapi di situ. Kalau yes ke bawah, kalau no ke atas lagi. Kalau ini kalau 0 ke bawah ya. Ya, kalau dia belum 0 dia akan kembali ke atas. Nah, ini adalah contoh-contoh program yang ada di dalam pemrograman komputer ya. Dalam flowchart-nya itu ada 3 bentuk ini. Nah, untuk pemrograman yang kalian bikin yang ada dalam contoh-contoh itu selalu harus dibuat flowchart-nya. Apakah itu sequence atau decision atau iteration ya. Jadi di situ kalian nanti akan perlu membuat flowchart-nya. Jadi misalkan kalau di sini LD, H, L, D misalkan, ya di sini tulis saja di situ. Di mana register HL-nya diisi dengan DE gitu aja ya. Dan seterusnya. Nah, nanti coba perhatikan di dalam buku di sana, itu nanti ada contoh yang ada flowchart-nya. Jadi untuk penulisannya, kalau kesulitan nanti bisa menggunakan keterangan yang ada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan dari program. Jadi di dalam program ini keterangan ini sebetulnya adalah
bisa dimasukkan di sini dalam flowchart-nya nanti. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Jadi 3 ketentuan ini yang nanti perlu kalian harus lakukan ya, sebagai laporan, di mana nanti dalam prakteknya nanti kalian melaporkannya tentunya akan harus menulis programnya, kemudian menulis statementnya, ya, bahasa mesinnya, statementnya, dan komentarnya. Kemudian ditambah dengan flowchart-nya. Nah, kemudian kesimpulannya bagaimana. Jadi itu yang nanti perlu kalian perhatikan untuk pembuatan laporannya. Kemudian agar simulator itu match dengan program yang ada di mikroprosesor yang alat yang dibuat, maka karena dalam mikroprosesor dimulai alamat 1800, jangan lupa nanti di depan paling atas program itu tuliskan ORG 1800. Artinya nanti program akan dimulai di 1800. Nah, supaya nanti kalau pas kalian mendapatkan bahasa mesinnya melalui simulator, kemudian menuliskannya di dalam bahasa mesin dalam mikroprosesor, itu di situ nanti kalian tidak perlu lagi mengganti alamatnya ini, langsung aja di 1800 nanti ditulis apa adanya. Karena penulisan awal ruang memori atau lokasi memori ini akan berpengaruh dengan hasil programnya. Nah, kemarin waktu kita praktek itu kita mulainya dari 00. Waktu kita inputkan program yang kita loadkan, maka di alamat 00 itu akan terisi bahasa mesinnya. Kemudian ruang memorinya bisa menggunakan di 0010 misalkan, atau di 0020 atau di 0030 ya. Ini tentunya sampai F ya. Sampai 001F, lari ke depan lagi 002F, lari ke depan lagi 003F, dan seterusnya ya. Tapi kalau nanti menggunakan 1800, maka otomatis di sini nanti akan masuk di alamat awal itu adalah 1800 ya. Jadi nanti kira-kira seperti itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Ya. Jadi karena kita menggunakan buku yang Z80 ya. Jadi untuk yang pembuatan simulator itu nanti gunakan aja contoh-contoh yang ada di Z80 itu, buku itu ya. Kemudian arahkan alamatnya itu ke ini, alamatnya arahkan ke 1800 dengan menambahkan di depannya adalah ORG 1800. Ya, kalau nanti dalam mikronya benar-benar di sini yang bisa ditulis ya. Dan di sini nanti kalau seandainya program mikroprosesornya itu dimatikan,
maka ini akan hilang nanti. Karena di halaman 1800 sampai saat berapa tadi itu ya? 1 FFF ya. 1 FFF ya. Itu adalah RAM ya. Random Access Memory. Jadi kalau mau menghilangkan program itu tinggal matikan saja, langsung dihidupkan lagi, maka programnya akan hilang yang ditulis. Oke, kemudian di contoh berikut hilang. Sorry, putus ya, hilang ya. Oke, saya sampaikan aja di sini ya. Di contoh berikutnya, di situ bicara tentang aritmatik ya. Di aritmatik itu ada flag register ya. Jadi register yang di situ abjadnya adalah menggunakan F ya. Maka di sana sebetulnya di situ ini perlu dijelaskan sebetulnya, tapi nggak apa-apa, sementara gini aja. Tadi putus sebentar. Jadi sebetulnya di dalam flag itu ada 8 bit, di mana 8 bit itu sebenarnya menunjukkan status dari hasil program ya. Jadi mungkin kalian bisa melihat di dalam flag itu, ada 8. Namanya adalah flag register. Jadi yang flag register itu yang di atas tangan dari A, tapi sebenarnya dia tuh di bawah sendiri ya. Kalau di simulasi itu ada di bawah. Jadi kalau yang di register yang atas adalah A, B, C, D, E, H, L. Yang flag itu berada di bawah ya. Nah, flag ini sebenarnya dia itu ada 8 ini. Dia itu sebenarnya menunjukkan status. Ya. Di sini S, kemudian Z. Sorry, ini kita mau dari yang terkecil di sini ya. D0, D7. SZ ini enggak ada maknanya. Di sini adalah hub carry. Di sini enggak ada maknanya. Ini adalah parity dan overflow. Di sini adalah tanda negatif ya. Kemudian carry. Jadi kalau kita menjumpai hasil penjumlahan, kalau itu overflow atau negatif ya, atau di situ ada carry, biasanya ditunjukkan di dalam flag ini. Jadi kalau ini adalah yang paling depan adalah sign ya. Jadi kalau negatif, dia akan menunjukkan di situ adalah 1. Kalau positif, dia akan 0. Jadi nanti isi flag ini adalah 0 dan 1 saja. Kalau ternyata di sign ini ada angka 1, itu artinya bahwa hasil dari penjumlahan atau aritmatik ya di situ adalah
negatif. Kemudian ada juga ini yang flex. Biasanya kita mulainya dari kanan ya. Yang sebelah paling kanan adalah carry. Jadi kalau ada penjumlahan, dia ada carry, maka di nolnya ini adalah dia angkanya 1. Kalau ada carry. Kalau nggak ada carry adalah 0. Karena masih ingat apa maksudnya ada carry? Waktu belajar digital. Kalau kita menjumlahkan 4 bit ya, 0, 0, 1, 0, 0 ya. Yang 1, 1, 0, 0. Ini kalau kita jumlahkan berapa? 0, 0, 1, 0, 1. Nah, ini yang disebut dengan carry ya. Demikian juga untuk nanti dalam proses aritmatik, karena kita menggunakan 8 bit ya. Jadi selama penjumlahan 8 bit itu nanti ternyata ada nilai ya, hasil penjumlahan di berikutnya adalah 1. Ini kan 4 bit ya, 4 bit. Yang terakhir dijumlahkan 0, satunya akan melompat, artinya di depan paling kiri, maka ini kita sebut dengan carry. Kalau nanti 8 bit juga seperti itu. Jadi penjumlahan misalkan 1000, misalkan sini juga 1000, 000. Ini adalah hasilnya adalah 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah ini karena nyimpen dia ada 1. Berarti ada carry. Nah kalau di sini penjumlahnya seperti ini, maka nanti di bit yang paling kanan di sini itu akan tertulis angka 1. Ya. Jadi kalau dalam program, kalau kalian buka program itu kelihatan di sana. Kondisi defaultnya, kalau nggak salah, 0 ya itu ya. Untuk flag-nya. Atau 1 semua. Ya. Jadi di kondisi dalam programnya itu yang di flag-nya itu seperti menunjukkan urut-urutan ya. Sign 0, HPP negatif ya. Demikian juga nanti kalau penjumlahannya adalah negatif di situ, maka di sini akan muncul ya. Angka ini akan 1. Terus ini adalah parity dan overflow itu juga itu sama juga. Nah, nanti akan nampak nanti waktu kita praktekkan ya. Terus kemudian yang di H ini adalah half carry. Sama juga, jadi kalau penjumlahannya nanti adalah dalam 4 bit, yang pertama ini misalkan hasilnya ini 1, 1, ya, dijumlahkan dia melompat ke sini. Jadi kan ini 1, maka H carry-nya dia akan tulis 1. Ya, jadi ini adalah untuk menggambarkan status bagaimana proses aritmatik. Jadi nanti bisa jadi bahwa hasilnya tidak sesuai, tapi untuk mengetahui tidak sesuainya itu bisa dibantu dengan melihat di flag-nya ya. Jadi tidak sesuai hasil itu bisa tergambarkan di flag-nya. Biasanya di flag akan memberikan satu tanda. Tapi kalau hanya sebagai untuk pemindahan data dan sebagainya, bukan operasi aritmetik, ini flag ini tidak perlu diperhatikan. Flag ini tidak perlu diperhatikan. Terus kemudian
Yang berikutnya adalah yang belum pernah kita bahas. Oh ya, ini akan saya hapus. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ya, jadi di dalam buku ya Silog 80 itu kalian nanti bisa mempraktekkan karena di sana diberikan contoh programnya ya. Mungkin minggu depan akan kita coba praktekkan. Kemudian yang berikutnya adalah tadi bicara tentang looping ya. Ini saya hapus dulu. Clear drawing. Ya. Jadi tadi di dalam looping ini biasanya karena looping itu harus lari ke atas ya. Misalkan di sini ada program ya. Ada statement dan sebagainya. Misalkan di sini nih n apakah sama dengan 0? Kalau tidak, ini karena counternya turun, ini n sama dengan n-1 ya. Kalau yes, turun. Kalau tidak, dia akan kembali lagi ke atas. Misalkan aja ya. Jadi dia akan terus berputar sampai n-nya 0 baru dia terus. Nah, di sini sebetulnya di dalam pemrograman ini biasanya ada counternya. Misalkan counternya kita arahkan ke B sama dengan 10 ya. Kalau di sini 90 berarti ini B-nya 90. Sorry. B. Ya, misalnya gini ya. Terus di sini ada perintah. Kemudian DJ NZ. Ini decrement jam 0 ya. Jadi di sini ada pengurangan, B-nya kan berkurang terus 1 demi 1. Kalau dia udah 0, dia akan meneruskan ke bawah. Nah, ini mau lari kemana? Mau ke atas, maka di sini harus diberikan nama ya, misalkan aja loop ya. Nah, loop ini sebagai penanda kita mau larinya kemana. Nah, maka di sini kalau ke sini, di sini berarti kita berikan sorry, enggak di situ. Harusnya di bawahnya ya. Misalkan di sini. Ya. Jadi ini loop ini sebetulnya dia menuju ke atas ya. Untuk loopingnya. Jadi seperti ini. Jadi ini kembali lagi ke ini harusnya bukan N90 nggak di sini ya. Ini statement aja harusnya. N90-nya itu ada di sini di atasnya ya. Ini statementnya ya. Dia berkurang terus 1 demi 1. Nah, untuk menuju kemana dia kembalinya, ini maka di sini diberikan nama loop ya. Jadi seperti yang kenapa kemarin waktu kita memprogram itu menggunakan tab ya. Jadi kita memberikan ruang untuk pemberian nama ya. Jadi nama ini sebenarnya untuk memberikan tempat di mana dia nanti akan kembali ya.
Nah, ini program yang nanti looping. Nah, tolong nanti untuk tambahan tugas ya, cari yang ada loopingnya. Contoh yang ada loopingnya, nanti silakan dicoba di rumah untuk tambahan. Jadi ada tugas kemarin yang satu adalah tugas untuk pemrograman menggunakan simulator itu. Dan tugas yang berikutnya nanti adalah yang ada loop-nya. Ya. Kalian coba praktekkan sendiri. Nanti silakan dibaca bukunya. Kalau nggak salah di halaman berikutnya itu ada yang menggunakan loop ya. Nah itu nanti akan kalian bisa mempraktekkan. Sama juga nanti hasilnya silakan untuk tugasnya itu di copy ya, di screenshot, kemudian dilaporkan ya. Hanya perlu ditambah di dalam program nanti ada komentarnya, penjelasannya ya. Misalkan di sini, ini saya berikan warna yang lain aja ya. Tambahkan titik koma, kemudian di sini beri komentar. Komentar dari maksud program ini. Jadi nanti di setiap ini ada komentarnya, seperti yang ada dalam contoh tersebut. Ya, ada komentarnya. Gitu ya. Jadi untuk tugas berikutnya nanti silakan ditambahkan komentar dan cari yang di sana programnya menggunakan loop ya. Yang mana flowchart-nya adalah kira-kira seperti ini. Dia akan kembali ke atas sampai di situ nanti dia mencapai batas yang sudah yang ditentukan. Biasanya di sana akan diberikan counter. Biasanya counter itu adalah dia menggunakan register B ya. Tapi tidak harus selalu B ya, bisa C, D bisa juga. Tergantung dari kalian nanti bagaimana yang dikurangi ya. Tapi biasanya counternya adalah B, ini adalah counter. Dia akan turun satu persatu. Kalau di sini adalah N ya. Ini adalah dalam flowchart-nya. Sebenarnya ini adalah B. Kalau memang di situ nanti counternya adalah B. Terus kemudian untuk melompatnya menggunakan DC and Z ya. Decrement, jump, and zero. Jadi nanti kalau sudah zero, nanti dia akan sebelum 0 dia akan terus kembali lagi. Setelah sampai 0 ya, dia akan langsung meneruskan program berikutnya. Oke ya, jadi ini adalah sedikit penjelasan ya, karena memang listriknya belum nyala. Jadi saya kira untuk hari ini saya cukup memberikan ini dulu ya. Artinya nanti akan kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Saya nggak tahu. Di berikutnya masih ada pertemuan lagi kan ya? Sekali lagi ya? Atau 2 kali ya? Iya Pak, masih 1 kali. Masih 1 kali ya? Ya, kalau masih nanti pertemuan nanti kita akan coba ya untuk praktekkan dengan simulator. Kemudian setelah UTS baru nanti kita praktekkan menggunakan mikroprosesor ya. Itu adalah offline ya. Nanti di kampus. Oke, ada pertanyaan? Pak mau nanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tadi yang looping itu kan ini Pak. Nah, itu programnya itu ngikut yang ada di buku Pak atau gimana Pak? Yang ada di buku ya. Di buku Pak ya.
program itu yang ada di buku di situ kalau nggak salah di berikutnya itu ada yang menggunakan loop ya. Yang di buku yang ada loopnya, yang di situ nggak tahu jumlah apa program apa dia tentang penjumlahan aritmetik ya, aritmetik BCD ya. Iya Pak. Di sini ada yang Kalau nggak loopnya. aritmetik salah satu saja ya, salah satu. Oh iya Pak. Mungkin ada beberapa, ada yang multiplication ya. Ya. Mohon maaf, Pak. Terus kemudian nanti perhatikan flag-nya ya. Waktu mengeksekusi flag-nya itu coba diperhatikan. Flag itu adalah register app ya. Kalau asalnya semuanya app nanti dia akan berubah. Pada saat dia menyelesaikan proses penjumlahan misalkan ya. Dia akan berubah nanti. Kalau seandainya memang di situ ada perubahan, misalkan ada carry, ada sign ya tandanya itu, dia akan berubah nantinya. Jadi harapan saya nanti minggu depan itu sebelum kita pertemuan kalian semuanya sudah pernah mencoba untuk menggunakan simulator ya. Karena nanti waktu praktikumnya itu kalau menggunakan tabel saya kira waktunya nggak cukup. Jadi mau nggak mau untuk mendapatkan bahasa mesin nanti kita harus menggunakan simulator itu. Atau mungkin bisa juga dalam petunjuk praktikumnya sudah ada bahasa mesinnya. Tapi sebelum nanti dieksekusi harusnya kan program itu harus jalan dulu kan ya. Nggak ada error, errornya harus zero. Maka tentu di situ akan diperlukan satu program untuk menguji apakah programnya error atau tidak. Untuk mengetahui error dan tidaknya, kalian bisa mencoba-coba dengan cara menggantikan statementnya ya. Nah, sebenarnya error itu ada dua. Ada yang syntax error dan ada yang semantic error. Kalau yang namanya syntax error itu adalah jika perintahnya itu tidak dikenal oleh softwarenya, maka jelas sekali itu adalah syntax error. Dia akan menampilkan nanti. Tapi kalau yang namanya semantic error, itu error yang sebetulnya program itu dia tidak tahu kalau itu salah. Karena tidak ditunjukkan kalau ada kesalahan. Nah, yang ngerti adalah programmernya. Misalkan menulis plus diganti dengan kali. Itu kalau untuk softwarenya dia nggak peduli. Pasti dua-duanya bisa diselesaikan. Tapi yang ngerti benar adalah si programmernya. Kalau ada kesalahan. Karena ada penggantian atau mungkin kekeliruan dalam penulisan kali dengan diganti dengan plus ya. Nanti tergantung dari hasilnya. Itulah semantic error. Jadi kalau nanti errornya sintaks sebenarnya nggak ada, akan mudah sekali untuk bisa diketahui. Tapi kalau semantik ini yang biasanya akan menjadi sulit ya. Makanya di dalam program itu diusahakan ditulis komentar di sebelah kanannya ya. Nanti akan ketahuan. Kalau apa yang kita inginkan adalah dikalikan, ya di situ di komentarnya adalah mengalikan apa itu. Supaya nanti kesalahan itu benar-benar bisa ditelusuri dengan mudah. Karena ada komentar-komentar yang menunjukkan arti atau maksud dari statement yang digunakannya. Itu ya, jadi mungkin ini hanya gambaran secara basic, tapi sebetulnya ini adalah penting, artinya kalau nanti kalian melakukan pemrograman yang cukup panjang. Itu biasanya komentar sangat penting sekali untuk bisa digunakan untuk menelusuri kesalahan. Oke, ada lagi pertanyaan?
Oh iya Pak, mau nanya lagi Pak. Untuk Ya. tadi pengumpulannya Pak, buktinya aja ya Pak ya, SS-an aja ya Pak ya? Iya, yang seperti biasanya aja udah. Seperti biasa aja Pak ya, yang di proses Iya. akhirnya gitu. Jadi di screenshot aja 1 lembar itu bisa. Kalau mau rapi ya silakan dibuat rapi. Yang punya IRA itu rapi itu. Ya, IRA ya. Iya IRA Pak sorry yang ya. kemarin. IRA ya. Ya, itu rapi dia. Bagus penulisannya, ada apa? Ada uraiannya juga ya. Tapi nanti sebetulnya yang kami butuhkan adalah saat pembuatan laporan waktu offline ya, waktu di kampus nanti, waktu benar-benar praktikum di lapangan. Tapi ini adalah untuk mengawali saja. Ya, jadi minggu depan semuanya harus sudah pernah mencoba simulator itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi contohnya yang untuk loop bebas ya. Kalian cari contoh yang ada di buku itu, tapi mungkin ada beberapa contoh ya yang ada loopnya. Ya, silakan ya. Saya kira cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Untuk hari ini yang nggak masuk, ini jumlah